Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Hari ini pagi yang cerah. Ketemu lagi di Els Garden. Kali ini saya ingin memindahkan semaian pokcoy teman-teman. Ikuti ya keseruannya. Nah, ini saya sudah siapkan beberapa macam media tanam yang nanti akan kita campur. Ada tanah subur atau tanah lembang, ada sekam bakar, ada kohe kambing yang sudah difermentasikan, dan ada kokopit teman-teman. Nah, ini kita campur. Ini tanah lembang atau tanah subur satu bagian. Bisa juga diganti dengan tanah pekarangan teman-teman, atau media tanam bekas, atau tanah biasa ya, nggak harus tanah lembang. Ini dicampur dengan sekam bakar satu bagian, kita aduk dulu. Kalau kita mau membutuhkan campuran media tanamnya dalam jumlah besar teman-teman, kita bisa lakukan di tanah dengan dicampur menggunakan cangkul supaya merata gitu. Ini kohe kambing yang sudah difermentasikan sempurna tuh teman-teman, satu bagian juga. Kemudian kenapa saya gunakan kokopit ini setengah bagian, cukup setengah bagian, karena kokopit ini bisa menjaga kelembaban media tanam teman-teman. Karena sekarang ini di kota Cirebon sekarang musim kemarau, udaranya lumayan panas. Jadi kalau kokopit itu kan menyimpan air tuh teman-teman. Jadi supaya nanti tidak mudah kekeringan tanamannya, saya sengaja campurkan setengah bagian kokopit. Jadi sebenarnya kenapa saya menggunakan campuran media tanam ini? Kalau sudah menggunakan media tanam seperti ini, sebenarnya kita tidak perlu khawatir lagi harus memberikan pupuk tambahan dan sebagainya. Apalagi untuk menanam pokcoy dari mulai tanam sampai dengan panen, nggak perlu lagi diberikan pupuk yang lain gitu ya. Sebenarnya tidak perlu lagi, dia bisa tumbuh dengan baik, itu tumbuh subur. Cuma kadang-kadang kalau ya menyiapkan media tanamnya seadanya seperti itu ya, kita mau tidak mau kita harus memberikan nutrisi tambahan gitu. Tapi kalau sudah membuat media tanamnya seperti ini, sebenarnya tidak perlu ada nutrisi tambahan pun pokcoy bisa tumbuh dengan baik, tanaman-tanaman bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau yang tanaman yang umurnya panjang ya harus diganti media tanamnya secara berkala gitu. Seperti itu, karena keberhasilan keberhasilan menanam itu 60-70%-nya itu ditentukan oleh penyediaan media tanamnya gitu. Jadi kalau ada orang bilang tangan panas, tangan dingin, kalau yang tangannya dingin itu mudah bertanam, kalau yang nanam apa aja jadi, katanya kalau yang tangannya panas itu susah untuk bertanam. Itu sebenarnya mitos, karena tadi keberhasilan bertanam itu sebenarnya 60-70%-nya itu dari penyediaan media tanam. Nah, ini saya siapkan karena sekarang ini kebetulan masih terik matahari teman-teman. Sambil nunggu mataharinya mulai teduh, ini saya siapkan beberapa pot, kita isi, nanti disiram. Kemudian sore hari begitu mataharinya sudah mulai teduh, kita baru pindahkan semaian pokcoynya. Memindahkan pokcoy ini kenapa harus dilakukan sore hari? Karena kalau kita memindahkan tanaman dengan akar terbuka gitu, itu harus memberikan waktu yang cukup untuk adaptasinya tanaman terhadap media tanam yang baru. Jadi dilakukannya lebih bagus sore hari. Jadi nanti kalau besok paginya itu ketemu dengan hawa yang lebih panas, dia akan lebih bisa bertahan teman-teman, karena akarnya sudah mulai mencengkeram. Tapi kalau dilakukannya pagi hari, itu menjelang siang, tanamannya karena belum sempat beradaptasi, akarnya belum mencengkeram ke media tanam, itu tanamannya mudah dehidrasi dan mati teman-teman, rawan untuk itu. Jadi nanti layu walaupun ditempatkannya di tempat yang teduh. Kecuali kalau memindahkan tanamannya itu dari yang pot
yang dari pot lebih kecil atau dari tray semai itu teman-teman. Kan kalau dibalik media tanamannya tuh utuh, akarnya tidak terlihat gitu ya, maksudnya akarnya tuh tidak terganggu, tidak buyar media tanamnya. Itu bisa dilakukan pagi hari, memindahkan tanamannya. Tapi kalau dari tempat semaian yang rame-rame, tidak dilakukan semaiannya, tidak di tray, ini seperti saya ini akarnya terbuka, harus dilakukannya sore hari. Mohon maaf teman-teman, videonya saya skip karena tadi waktunya lumayan lama. Saya bersih-bersih kebun dulu, baru ini nih yang media tanam yang tadi pagi sudah disiram. Sekarang saya lanjut tanam karena mataharinya sudah mulai teduh. Tadi butuh waktu yang lama, jadi saya skip untuk bersih-bersih kebun dulu teman-teman. Nah ini masih daunnya nih masih 2 teman-teman. Saya terlalu dini memindahkan semaian pokcoy karena belum ada daun sejatinya. Kenapa saya ini hari keempat semai? Kenapa saya pindahkan? Karena semaiannya itu terlalu padat teman-teman. Satu sakset itu isinya ada sekitar 500 bijian pokcoy itu. Jadi ada 2 pot itu padat, terlalu padat. Kalau dibiarkan terlalu lama nanti mereka berebut nutrisi, akan mati di tempat semaian. Jadi saya selamatkan, saya pindahkan ke tempat pot yang lebih besar, dengan harapan nanti mereka tidak mati karena berebut nutrisi. Cuma hati-hati kalau terlalu kecil seperti ini pada saat penyiraman teman-teman, karena ini kan tanahnya sudah lembab nih. Sebelum ditanami tadi disiapkan itu sudah disiram dulu. Jadi nanti kalau kita menyiram lagi jangan terlalu banyak airnya, karena kalau umur segini ini rawan mati kalau nyiramnya airnya terlalu banyak, atau dia ditempatkan di tempat yang terlalu panas. Itu juga mudah dehidrasi, nanti batangnya itu akan kering teman-teman, langsung layu dan mati. Jadi kelemahannya itu kalau memindahkan terlalu dini. Mestinya saya pindahkan nanti kalau sudah umur 1 minggu teman-teman. Jadi daun sejatinya itu sudah ada 3-4 daun, itu lebih kuat gitu. Ini karena takut nanti mati di tempat semaian, jadi saya pindahkan. Karena tadi butuh banyak pot nih teman-teman. Kenapa saya semai 1 sakset itu langsung sekaligus? Karena punya pengalaman, saya semai separuh itu langsung jadi, sisanya saya semai berikutnya itu nggak pada jadi teman-teman. Jadi sayang, daripada nanti nggak jadi saya semai semua. Nanti saya bisa berbagi dengan teman-teman yang juga suka bertanam, saudara, tetangga gitu yang butuh bibit pokcoy, saya tawarkan sudah disemai gitu. Jadi saya berbaginya sudah menjadi tanaman daripada di semai separuh-separuh terusnya nggak jadi teman-teman. Yang separuhnya sayang. Ini sebenarnya menanam pokcoy itu lebih mudah daripada menanam kangkung kalau menurut saya. Nah ini pada saat memisahkannya juga hati-hati, jangan sampai akarnya rusak teman-teman, pada putus gitu. Ini saya juga sudah menyiapkan di yang pot tray teman-teman. Ini yang nanti kalau ada yang minta bibit pokcoynya, saya bagikan yang ada di pot tray itu, lebih mudah dibawanya dan lebih hemat media tanamnya gitu. Itu media tanam yang di pot tray itu saya tidak punya banyak teman-teman. Pot traynya itu bisa sampai, nah ini bisa sampai keluar daun sejati 3-4 daun tuh masih bisa di pot ini gitu. Nanti kalau dibagikan itu, kalau ada yang minta, ada yang pesen itu, apalagi temen yang jaraknya jauh gitu-gitu, itu lebih mudah dibawanya gitu. Nah ini kan tuh teman-teman terlalu padat. Saya tidak punya terlalu banyak juga pot tray itu, jadi saya gunakan semua pot yang nganggur, saya tanami pokcoy semua teman-teman. Nanti gitu saya tawarkan ke teman-teman, ke saudara, ke tetangga yang butuh bibit pokcoy, saya bagikan supaya kita sama-sama bisa menikmati hasilnya teman-teman. Ini saya skip lagi ya, ini perkembangannya yang tadi saya sudah tanam. Yang tadi ini umur 1 minggu nih teman-teman.
Coba bandingkan dengan yang sama-sama umur 1 minggu tetapi belum dipindahkan dari tempat semainya. Perbedaannya sangat jauh teman-teman. Ini sudah sebesar ini ya, 1 minggu sudah memiliki daun sejati 3-4. Nah ini yang temennya, yang satu pot lagi belum bisa dipindahkan karena kekurangan pot teman-teman. Itu tumbuh kutilang, kurus, tinggi, langsing karena mereka berebut nutrisi. Ini yang di pot yang lebih besar, walaupun 3-4 itu lebih besar. Ini yang di pot kecil aja ditanam dia perkembangannya kurang teman-teman. Jadi sebenarnya akan lebih bagus kalau dia lebih leluasa tempatnya, dia bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya kalau sudah media tanamnya sudah bagus, perbandingannya seperti itu teman-teman, hanya perlu perawatannya itu tentang kecukupan air. Jadi bagaimana kita menyiramnya, jangan terlalu banyak air, karena kalau terlalu banyak air tanaman tuh lebih mudah busuk daripada kekurangan. Ini yang sudah siap panen teman-teman, sudah 3 minggu nih. Pokcoy itu bisa untuk ditumis, bisa untuk buat indomie, buat lalap, buat tumis tuna atau orak-arik telur dengan menggunakan pokcoy dan sebagainya. Dan lumayan kandungan nutrisinya lebih banyak ya, mengandung vitamin A, C, vitamin K, vitamin B6, asam folat, antioksidan, beta karoten, kalsium dan serat.